Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Sebelum kita dari Sabang sampai Merauke. Video kali ini nenek mau mendelok itu ya yang lagi viral Agus. Yuk kita lihat bersama-sama atau mendelok bersama-sama. Agus, tersangka tindak pidana kekerasan seksual boleh saja berkelit tidak mengakui perbuatannya. Namun polisi menyebut penetapan Agus sebagai tersangka ini telah berdasarkan 2 alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli kedokteran dan juga psikologi. Semua ke pelaku dan dengan kata-kata kalimat kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nans itu itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping karena yang mengambil dirawat. Setelah itu proses kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota. Polisi menjadikan Agus sebagai tahanan sementara selama 20 hari. Meski Agus berstatus sebagai disabilitas, polisi memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Agus telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan PP 39 tahun 2020 tentang penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dalam proses penyelidikan, kami sudah melakukan tindakan yang namanya penilaian personal, di mana kami melakukan asesmen terhadap terlapor apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena juga kami mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan, kami berupaya semaksimal mungkin walaupun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, tapi hak-hak yang bersangkutan kami penuhi semua. Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk pemenuhan pendampingan hukum. Walaupun sempat yang bersangkutan menolak, tidak mau didampingi, tetapi berdasarkan ketentuan dalam proses penanganan dengan ancaman di atas 5 tahun, kami pastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan terlindungi dan didampingi pengacara. Kemudian tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam proses penyidikan, kami juga melibatkan kami melibatkan Komisi Disabilitas, kami melibatkan psikolog, sehingga walaupun proses hukum penegakan hukum berjalan, tetapi tetap hak-hak yang bersangkutan kami utamakan, kami lindungi. Meski telah berstatus tersangka dan menjadi tahanan Polda NTB, Agus tetap saja menyangkal semua sangkaan yang dialamatkan padanya. Menanggapi pernyataan Agus, pendamping korban angkat suara dan membeberkan kronologis kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, polisi juga mengungkapkan fakta dari hasil penyidikan bahwa meski tidak punya 2 tangan, Agus mampu menggunakan jari kaki, mulut, dan giginya untuk melancarkan perbuatan keji tersebut. Ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu. Mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau menjadi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Namun pernyataan pendamping korban tersebut langsung dibantah oleh Agus. Nah, itu seperti omongan yang ini yang itu tidak ada sama ngomong kayak gitu. Apalagi yang dimana saya akan mengancam memberitahukan ke orang tuanya, sedangkan kita aja baru kenal, entah itu mantannya, saya tidak ada ngomong kayak itu. Dan juga terserang
kalau memang dia benar diperkosa atau digituin, kenapa dia tidak ngomong sendiri? Dan kenapa harus ada pendamping, sedangkan saya tidak memakai pendamping gitu. Dan sebelum itu juga di sana pada kejadian hari itu saya juga diviralin pada sebuah kasus yang dimana di media dituduhkan saya seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana, itu dia bilang, dan itu saya belum dijadikan tersangka dan belum terbukti dan belum diapa-apain. Nah, yang dimana itu diviralkan oleh suatu akun media 21 Lombok itu. Nah, setelah itu saya melaporkan dia ke Polda atau ke Polresta. Nah, terus sehingga beberapa harinya kemudian seketika langsung ada anak seperti postingan di take down, dia izin men-take down dan dia bilang izin saya men-take down dengan kata-kata ini, dia bilang itu ada, saya punya buktinya. Nah, di mana juga setelah itu dia men-take down itu, terus beberapa harinya itu saya mendapat surat panggilan ini, dan sampai sekarang kasus saya dilanjutkan, dan baru ini setelah saya viral ini baru dia langsung saya dilanjutkan kasus ini gitu. Dan saya terus terang tidak ada punya apa-apa Bu untuk ngasih pendamping atau apa gitu. Kok bisa pendamping yang seperti itu, kenapa tidak langsung orangnya sendiri yang ngomong gitu. Agus juga berdalih perbuatan yang mereka lakukan tersebut berdasarkan atas suka sama suka. Dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka sama suka gitu Bu. Saya masuk, nah setelah masuk itu dia yang bukan baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu Bu. Gitu. Tetapi setelah atas dasar suka sama suka itu, nah seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan keterangan dari pendamping korban. Ya, itu sangat jelas membuat-buat ya, karena jadi begini, saya lanjutkan mungkin dari yang tadi saya sempat jelaskan ya, bahwa pada saat korban sedang duduk-duduk sambil membuat konten di Taman Udayana, itu pelaku Agus datang untuk mengajak korban berkenalan, kemudian di situ pelaku berusaha untuk mengambil simpati dari korban, sampai akhirnya korban percaya bahwa si pelaku ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berbincang-bincang saja. Nah, kemudian tadi terjadi satu momen di mana pelaku mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, di mana di sana terjadi satu adegan yang membuat si korban ini merasa hingga menangis dan ketakutan, yang kemudian si ini korban untuk berpindah tempat ke belakang tidak ada orang untuk menghindari adegan itu. Nah, dan itu juga membuat korban masih percaya karena memang tidak ada kecurigaan saat itu dari si korban. Tapi kemudian dalam proses perjalanan dari satu titik ke titik yang di belakang teras Taman Udayana itu dari situ pelaku sudah mulai banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi korban, baik itu keluarga, masalah perkuliahan, masalah asmara, seksualitas, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat korban ini merasa ada beberapa hal yang kenapa akurat, beberapa hal kenapa bisa akurat begitu, dan di situ korban bertanya-tanya sambil merasa ketakutan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual yang menjerat Agus penyandang disabilitas asal Kota Mataram belum lengkap. Hasil penelitian berkas perkara menunjukkan adanya kekurangan bukti, sehingga Kejaksaan melalui tim Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada polisi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dari media ramai bahwa ada posko pengaduan terhadap korban-korban tiwas, itu kurang lebih sudah belasan. Namun demikian masih dalam berkas perkara karena dari awal itu yang melapor baru satu dan ada 2 orang lagi yang menjadi korban, dan baru ada 3. Agus, pria penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat bersama ibunya. Selain itu, Agus juga turut didampingi oleh kuasa hukum. Ini merupakan pemeriksaan pertama Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual. Agus menjalani pemeriksaan
di Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita di Treskrimum Polda NTB. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam dengan melibatkan pengacara dan pihak keluarga. Memang hari ini kita agendakan untuk melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu anak sebenarnya merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan turut hadir di lokasi untuk memastikan hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Tadi saya juga bertemu dengan pengacaranya Agus. Saya tanya tentang proses yang dilalui dan tentu pengacaranya menjelaskan dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. Hak-haknya dipenuhi, mulai yang menyangkut teknis, layanan-layanan yang diperlukan, maupun sampai juga tentu pelayanan medis, pelayanan psikis, yang semuanya itu tentu diperlukan pada saat proses pemeriksaan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap. Dalam pemeriksaan selama beberapa jam tersebut, Agus tetap membantah bahwa ia melakukan untuk hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Hubungan seksual yang dilakukan Agus sudah bertambah menjadi 15 orang. Dari 15 orang tersebut, 7 korban sudah melapor secara resmi ke polisi, termasuk 2 diantaranya yang masih anak di bawah umur. Seorang siswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus, pemuda penyandang disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Laporan mahasiswi yang mengaku menjadi korban Agus tersebut diterima polisi pada 7 Oktober lalu. Perkembangan penyidikan, karena sudah masuk ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini. Dari kemarin, pertama, 1 korban yang menjadi pelapor di dalam berkas perkara ini, ditambah 2 saksi awal, termasuk juga saksi dari teman korban. Ada juga tambahan lagi 2 saksi yang mengalami kasus yang sama, dan alhamdulillah sebenarnya ada 2 lagi yang sudah kita lakukan identifikasi dan 1 sudah kita lakukan pemeriksaan BAP, pemeriksaan saksi di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Sebenarnya ada 7 yang sudah kita lakukan pemeriksaan di dalam berkas perkara ini. Selain membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Agus, polisi juga bekerja sama dengan Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada penambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Kemudian yang diperiksa juga ada penambahan. Jadi yang kemarin yang diperiksa baru 5. Sampai hari ini yang diperiksa sudah 7. Yang melapor ke yang istilahnya memberikan informasi ke KDD totalnya jadi 15. Kalau asalnya karena ini kan mahasiswi ya, ada yang di Mataram, ada juga yang luar daerah yang kos gitu. Kalau yang anak-anak yang sudah diperiksa Mataram, dua-dua. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Jogi mengatakan jumlah korban Agus bertambah 2 orang, dari sebelumnya 13 orang menjadi 15 orang. 3 orang dari total 15 korban yang melapor adalah anak di bawah umur. 2 dari 3 korban berusia anak tersebut sudah diperiksa. Salah satunya bahkan mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan oleh pemuda penyandang disabilitas bernama Agus. Setelah kasusnya menjadi polemik, fakta-fakta baru tentang perilaku Agus pun terungkap publik. Mulai dari kesaksian orang-orang yang telah lama mengenal Agus, hingga jejak digital berupa rekaman video ketika Agus berdua dengan seorang anak perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam di sebuah kamar. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya, video rekaman saat Agus beraksi.